Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita bisa berkumpul dengan beliau dan bisa mencium tangan beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Rahman dengan NIM 431948 yang akan menjawab pertanyaan mengenai pembahasan dramatologi. Ada 3 pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait ringkasan dan pembelajaran mengenai dramatologi. Yang kedua itu sejarah teater dan pembahasan teater. Nah, yang ketiga itu mengenai tugas dan fungsi sutradara. Nah, mengenai dengan dramatologi. Dramatologi ini adalah ilmu ataupun teori yang mempelajari tentang seni dalam gerak tubuh yang fungsinya adalah menampilkan segala sesuatu yang bersifat itu pemain dan ada penontonnya. Itulah mengenai dramatologi. Jadi ada pemainnya juga ada penontonnya. Nah, terkait dengan ringkasan dari pembelajaran dramatologi. Nah, dramatologi itu secara teori adalah mengemukakan bahwa teater dan drama itu, jadi ada teater, ada drama, jadi itu semuanya mempunyai makna yang sama. Makna yang sama maksudnya apa? Sama-sama interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Nah, jadi dramatologi ini dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1999 yang termuat dalam karyanya yang berjudul Presentation of Self in Everyday Life. Nah, itulah salah satunya contoh yang dicetuskan oleh Erving Goffman. Di mana yang dicetuskan oleh Erving Goffman ini adalah dramatologi yang merupakan pendalaman dari arti konsep interaksi sosial. Jadi dramatologi ini adanya interaksi sosial juga. Tidak hanya menampilkan sebuah drama ataupun patah seni, namun di atasnya itu ada interaksi sosialnya. Nah, yang menandai bahwa ide-ide individu yang kemudian memicu perubahan sosial masyarakat menuju era kontemporer saat ini. Itulah mengenai tentang ringkasan mengenai dramatologi. Nah, yang kedua itu mengenai sejarah teater. Sejarah teater dan pembahasan teater. Nah, singkatnya seperti ini. Jadi teater itu adalah sebuah pentas seni, sebuah drama yang ditampilkan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung ini berarti kita tampil langsung di panggung, dan tidak langsung adalah melalui itu dengan di video lalu ditampilkan seperti OVJ dan lain sebagainya. Jadi dalam sejarah dunia ini teater muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ini di zaman Yunani kuno yang mempunyai seni pertunjukan yang disebut dengan drama. Nah, jadi pertunjukan drama ini berasal dari upacara keagamaan dalam bentuk pemujaan kepada dewa anggur bernama Dionysus. Nah, jadi teater pada zaman Yunani ini biasanya dipertunjukkan secara umum. Nah, itu secara langsung tadi di sebuah tempat yang bernama teatron. Nah, teatron itu adalah seperti pentas, itulah teatron di zaman Yunani kuno. Jadi teatron ini merupakan bangunan khusus untuk pertunjukan drama, terbuka tanpa atap dan dibangun di lereng-lereng bukit. Itulah mengenai sejarah singkat senian teater. Jadi kalau kita bahas mengenai teater ini adalah salah satu jenis kesenian yang berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung secara spesifik, mulai dari siapa tokohnya, siapa pemainnya, siapa pemain utamanya,
siapa jadi peran gandanya, semua itu ada. Nah, seni teater ini adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak. Tari juga ada, dengan nyanyian juga ada, yang disajikan dengan dialog yang berakhir dengan acting para pemainnya. Jadi tidak hanya menampilkan begitu saja, namun ada acting. Bagaimana ini karakternya seperti Joko, seperti si Bun, seperti si Ayu, dan lain sebagainya. Jadi semua pemain itu mempunyai karakter dan perannya masing-masing dalam teater. Nah, yang terakhir adalah tugas dan fungsi sutradara. Nah, jadi sutradara ini adalah dia yang mengarahkan segala sesuatu bagaimana jalannya cerita. Singkatnya seperti itu sutradara. Jadi sutradara itu bertanggung jawab atas semua yang terkait dengan pertunjukan yang akan diadakan. Mulai dari memilih dan mengaktualisasikan naskahnya bagaimana, jalan ceritanya bagaimana, semua diatur. Jadi memilih dan melatih pemain juga tugas dari sutradara, termasuk bekerja sama dengan penata panggung, penata musik, penata rias, dan busana, dan staf pendukung lainnya, agar dapat menghasilkan sebuah karya ataupun memetakan film, agar teater yang ditampilkan sesuai ekspektasi. Jadi sutradara juga berperan dalam membimbing kru dan para pemain film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya. Jadi rangkumannya adalah sutradara adalah orang yang bisa menghandle dari jalannya cerita drama yang dia buat. Mungkin sekian mengenai pembahasan 3 tadi, mengenai ringkasan dari pembelajaran dramatologi, sejarah teater dan pembahasan terkait teater, dan fungsi ataupun tugas dari sutradara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.